Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu, nama Ibu Santi Nurmanasari, Ibu pengajar IPA di kelas 8 SMP Negeri 7 Sumedang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait tugas yang sudah Ibu berikan pada pembelajaran pertemuan pertama. Ibu akan share ya, sebentar. Nah, di pertemuan pertama, Ibu sudah membagikan LKPD kepada kalian, lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu share di grup WhatsApp. Nah, tujuannya apa? Jadi kalian akan melihat dari gambar dan studi pustaka, dapat mengelompokkan tulang dengan teliti. Kemudian, melalui gambar dan studi pustaka, kalian juga dapat mengelompokkan otot dengan teliti. Jadi sekarang di pertemuan pertama ini, kalian belajar tentang tulang dan belajar juga tentang otot. Materi singkatnya sudah Ibu berikan, materi lengkapnya kalian boleh baca di buku siswa yang sudah dibagikan oleh perpustakaan, ataupun kalian bisa mencari literatur lain dengan mencari dari Google, kemudian dari YouTube. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan ya supaya kalian lebih paham, tapi Ibu akan jelaskan secara singkat karena waktunya yang terbatas. Oke, yang pertama, manusia memiliki berbagai macam sistem. Salah satunya adalah sistem gerak. Sistem gerak pada manusia terdiri atas rangka atau tulang, otot, dan sendi. Sendi akan dipelajari nanti di pertemuan kedua. Tulang sebagai alat gerak pasif dibagi menjadi dua, yaitu kerangka aksial yang fungsinya untuk melindungi tubuh. Kemudian kerangka apendikular, dia itu sebagai penggerak tubuh. Kerangka aksial terbagi atas tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Adapun kerangka apendikular atau penggerak tubuh terdiri atas tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah, gelang bahu, dan gelang panggul. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi tulang pipi, tulang pipa, ataupun tulang pendek. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah otot. Otot itu ada 3 jenis. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada juga otot jantung. Ya. Otot polos ciri-cirinya seperti ini. Warnanya polos. Ya, kemudian otot polos digerakkan secara tidak sadar atau tidak berada di bawah kendali orang tersebut, gitu ya. Contoh otot polos terdapat pada pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, rahim, organ-organ dalam itu biasanya otot polos yang bekerja. Kemudian otot lurik memiliki ciri-ciri sebagian besar melekat pada rangka. Bentuknya melintang atau garis-garis dan lurik gitu ya, belang-belang. Kemudian bekerja berdasarkan tidak sukarela gitu ya. Jadi kita yang secara sadar. Contohnya ketika tangan akan menggaruk, maka dilakukan secara sadar dengan menggerakkan otot-otot rangka seperti bicep ya, dan tricep. Oke, untuk otot jantung merupakan otot yang warnanya lurik, tetapi bekerja di bawah tidak sadar gitu ya, tidak sadar kitanya. Mohon maaf, di sini ada beberapa kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di aktivitas ini Ibu harapkan kalian melihat dulu gambarnya. Nah, kalian melihat gambar. Di sini ada gambar kerangka manusia yang sudah dijelaskan. Di sini ada kerangka tengkorak ya, tengkorak, kemudian di sini ada rusuk dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat dengan teliti. Kemudian di sini ada panggul, kemudian ada paha, ada kaki dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat dengan sumbernya di sini Ibu sudah sertakan. Kemudian Ibu lanjutkan. Nah, kalian mengisi di sini. Mengisi di sini Ibu sudah berikan tabelnya, ada kerangka aksial, tadi bagian-bagiannya apa saja? Sudah Ibu jelaskan sebetulnya di atas, kalau kalian baca pasti bisa mengisi. Ya, nama tulangnya apa saja? Kalian tadi bisa dilihat dari gambar. Nah, kemudian selanjutnya, kerangka apendikular juga sudah Ibu jelaskan. Apa tadi isinya? Ya. Sekarang yang aktivitas kedua, nah kalian bisa tinggal lihat ini ciri-ciri tadi dari otot, Ibu sudah jelaskan. Nih, kalau otot seperti ini apa? Yang gambarnya seperti ini apa dan ini apa, sudah pasti bisa kalian lakukan ya, kalian tuliskan, isi jenis otot yang pertama apa, contohnya di mana, kedua apa, contohnya di mana, ketiga apa, contohnya di mana. Sebenarnya dengan hanya melihat gitu ya, melihat penjelasan Ibu yang di atas ini, kalian sudah harusnya bisa mengerjakan itu. Oke, Ibu sekarang akan jelaskan secara singkat. Nah, menggunakan PowerPoint ya, Ibu akan jelaskan secara singkat. Apa sih tadi alat geraknya itu? Akan tahu. Oke, Ibu mulai share. Ya. Sorry.
Masih di slide akhir, mohon maaf. Ibu akan ke slide awal dulu. Nah, ini ya. Jadi sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu terdiri dari nih, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasifnya terdiri dari tulang, rangka, sendi. Alat gerak aktif terdiri dari otot. Jadi alat gerak pasif terdiri dari tulang. Tulangnya berdasarkan jenisnya dibagi jadi tulang rawan sama tulang keras. Menurut matriksnya ada tulang kompak, ada tulang spons. Kemudian menurut bentuknya ada bentuknya seperti pipa, jadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Selanjutnya ada rangka, ya rangka terdiri atas ada rangka tadi aksial, ada apendikular. Apendikular dibagi menjadi dua, apendikular atas dan apendikular bagian bawah. Aksial tadi tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk. Kalau apendikular atas terdiri dari gelang bahu dan tulang tangan, apendikular bawah terdiri dari gelang panggul, tulang kaki. Oke, untuk tadi yang Ibu jelaskan adalah otot ya. Otot itu terdiri dari atas otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Berdasarkan sifat kerjanya terbagi menjadi antagonis dan sinergis. Kan kalian kalau membaca di buku siswanya akan lebih jelas. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti Ibu akan jelaskan tentang sendi ya. Sendinya ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak, sendi engsel, terdiri atas sendi engsel, peluru, putar, pelana, dan macam-macam lainnya. Ada sendi luncur juga ya. Selanjutnya dilihat ya gerak pada makhluk hidup. Nih, gerak pada makhluk hidup, lihat ada pada tumbuhan, kemudian ada hewan yang sedang bergerak. Ibu sekilas saja. Lanjutkan, ada gerak pada tumbuhan itu ada yang mendekati matahari, ada yang gerak membuka, gitu ya, menutup tumbuhannya dan lain sebagainya. Nanti kita lihat lagi. Ada gerak pada hewan, ada gerakannya dia itu mudah dilihat ya karena dia bisa berpindah-pindah tempat. Pada dasarnya gerak hewan sama dengan gerak manusia karena dia terdiri dari tulang dan otot ya. Oke, nanti lebih rincinya nanti lagi. Sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak ini terdiri dari tadi tulang dan otot, gitu ya. Apakah tulang dan otot itu dapat menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika tulang atau otot rusak? Terganggu sistem gerak? Nah, tentu saja terganggu, ya. Oke, dilihat yang pertama. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan atau disebut juga dengan kartilago, dan tulang keras disebut osteon. Tulang rawan, nah lihat di sini ya, tulang rawan gambarnya kalian bisa terlihat. Nah, di tulang rawan ini, nah, tulang rawan hialin bentuknya bentuk tulang rawan terbanyak, mempunyai matriks homogen, halus, transparan, terletak pada cincin trakea, kuping, hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Ini matriksnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ada tulang rawan elastis, bersifatnya lentur, matriks mengandung serat elastis, yang bercabang-cabang terletak pada epiglotis di sini, dan bagian luar telinga. Oke, lanjutkan. Tulang rawan fibrosa, bersifat tulang lentur, matriks mengandung serat kolagen tidak teratur, terletak pada antar ruas tulang belakang. Selanjutnya ada tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong ya sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang keras disebut osteosit. Nih, bentuknya berlapis-lapis. Oke. Kalian bisa baca semua penjelasannya ya, tapi Ibu akan melakukan secara singkat saja. Jadi tulang keras itu ada nih seperti ini, lihat gambarnya, ada osteon ya di sini itu ya, ada matriksnya seperti ini. Tulang kerasnya ada di mana aja? Banyak kan ya tulang keras nih. Coba salah satu contohnya di tulang kanan ini, tulang keras apa tulang rawan? Tulang keras ya. Oke. Oke, lanjutkan. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Kalau kompak bersifat padat dan rapat, lapisan luar tulang pipa. Kalau tulang spons itu adalah matriks berongga, itu tulang pipi dan tulang pendek. Lanjutkan berdasar tulang pipa itu tadi ya ada terbagi menjadi 3, ada diafise, epifise, dan cakrafise. Contohnya tulang paha, betis, tulang kering, hasta, dan pengumpil. Tulang keras ada tulang pipih dan tulang
pendek. Tulang pipi ini contohnya di belikat dan tulang pendek contohnya di pergelangan tangan. Ibu lanjutkan, ada tulang keras, ada yang tidak beraturan, contohnya pada tulang belakang. Oke, pembentukan tulang ini disebut osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah pembentukan tulang rawan dulu ya. Di dalam tulang rawan terdapat rongga berterisi osteoblas. Osteoblas membentuk osteosit konsentris. Osteosit mengekstraksikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras, matriks dari kalsium, fosfat, sehingga matriks tulang mengeras. Susunan rangka tubuh manusia, fungsi rangka tubuh. Nah, sekarang fungsi rangka tubuh satu, memberi bentuk pada tubuh. Coba kalian bayangkan kalau nggak ada tulang di dalam tubuh kalian. Pasti kan jadi nambruk ya kalau bahasa Sundanya. Nah, kemudian menegakkan tubuh. Kemudian tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, tempat menyimpan energi. Nah, kemudian rangka manusia tadi dibagi menjadi rangka aksial sebagai sumbu tubuh dan rangka apendikular sebagai anggota tubuh. Oke, nah, tadi aksial itu adalah tulang tengkorak, kalian bisa lihat terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, tulang telinga, di sini tulang dahi gitu ya. Kemudian tulang baji, itu kalian bisa pelajari ada di buku ya. Kemudian selanjutnya ada tulang belakang. Nih di tulang belakang di punggung kalian ada dimulai dari 7 ruas tulang leher, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada tulang dada, ya tulang dada, kemudian tulang rusuk. Ya. Rangka apendikular atas tadi terdiri dari atas gelang bahu, kemudian ada tulang lengannya. Yang bagian bawah terdiri atas tulang panggul dan tulang kaki. Ya, oke. Selanjutnya, ini contoh soal. Ada tuliskan 4 rangka tubuh tadi sudah Ibu sebutkan. Jadi tempat melekatnya apa tadi? Melindungi organ dalam tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, dan memberi bentuk tubuh. Oke. Otot. Nah, tadi otot itu disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ya, ciri-ciri otot ada kontraksibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Kontraksi memendek, ekstensi memanjang, gitu. Elastis kemampuan kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot. Nah, kalian bisa lihat ini untuk mengerjakan yang di LKPD kalian ya. Ada otot lurik, nih bentuknya lurik, ada garis-garis, garis gelap terang. Kemudian ototnya serat lintang, aktin dan miosin, komponen penggerak otot berbentuk silindris memiliki banyak inti di tepi. Kemudian jenis otot lurik terdapat pada tadi rangka ya, merupakan otot sadar. Itu ya penjelasan singkatnya. Kemudian kalau otot polos, nah bentuknya seperti ini, nah, berinti satu, berbentuk pelendong, gitu ya, bekerjanya secara tidak sadar atau otonom. Kemudian jenis otot jantung, berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang. Jadi kayak gabungan dari otot lurik dan otot polos ya. Otot lurik yang baris-garis, tapi dia ada inti-intinya gitu di tengahnya, bekerjanya secara otonom atau secara tidak sadar. Sifat kerja otot, nah, ada yang antagonis atau berlawanan. Ada hubungannya apa? Ada fleksi, ekstensi, membengkokkan dan meluruskan. Fleksi, bengkok, gitu ya. Ekstensi, lurus. Nah, sendiri disikut. Disikut dan dilutut. Abduksi, aduksi. Nah, kayak kita sedang lencang kanan gitu ya. Abduksi, aduksi. Ab itu menjauh, ad itu mendekat. Nah, kemudian pronasi, supinasi. Pronasi menelungkup, supinasi menengadah. Oke. Kemudian ada depresi dan elevasi. Nah, contohnya apa? Ke bawah dan ke atas. Gerakan kepala menunduk dan menengadah. Selanjutnya, sifat kerja otot ada sinergis. Jadi kedua otot yang bekerja sama. Contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Nah, untuk hubungan antar tulang akan dijelaskan pada minggu berikutnya. Sekarang kita lanjutkan penjelasan yang tadi, jawaban dari LKPD kalian. Ya, jawaban dari LKPD kalian. Bentar, Ibu buka lagi. Nah, apa sih tadi jawabannya, Bu? Nih, kita lihat. Rangka aksial bagian-bagiannya apa, nama tulangnya apa, kemudian kerangka apendikular juga sama bagiannya apa, tulang-tulangnya apa saja, kemudian ini
termasuk apa nih di sini? Otot apa? Jenis otot apa nih? Yang ini. Kalian tadi sudah ada penjelasannya ya. Nah, sekarang Ibu langsung saja ke kuncinya supaya kalian tidak bingung. Ya, nanti kalian bisa samakan dengan kertas yang sudah Ibu bagikan. Ya, jadi kertas yang kalian sudah kumpulkan, Ibu sudah cek, kemudian kalian tadi udah Ibu kembalikan, kalian lihat lagi benar nggak sih jawaban saya gitu ya. Nah, kita lihat Ibu share yang jawabannya. Sebentar. Ibu cari tadi jawabannya, kuncinya. Oke. Nah, jadi pengelompokan tulang, mohon maaf kalau kurang besar, Ibu akan besarkan lagi. Nah, kerangka aksial itu bagian-bagiannya tadi ada tulang tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang ruas belakang. Nama tulangnya di tengkorak ada banyak, ada ubun-ubun, kepala belakang, pelipis, hidung, dan mata, dan lain sebagainya. Tulang dada ada tulang hulu, badan, tajung atau pedang. Tulang rusuk ada rusuk pertama, rusuk sejati, rusuk melayang. Tulang ruas belakang ada leher, punggung, pinggang, tangan, dan ekor. Ya. Selanjutnya kerangka pendikular, ada tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah, gelang bahu, dan gelang panggul. Ini bagian-bagiannya. Tadi sudah ya Ibu jelaskan, tinggal kalian cocokkan saja. Nah, untuk yang tabel kedua, jenis yang pertama tadi, gambarnya adalah otot polos. Yang contohnya pada usus, lambung, dan hati. Yang kedua, otot lurik. Contohnya otot yang melekat pada tulang, ya, di mana saja banyak, tulang tangan, tulang kaki, gitu ya. Kemudian banyak dan lain sebagainya. Tadi ada di contohnya. Otot jantung, otot yang terdapat pada jantung. Nah, kemudian Ibu kan menyuruh kalian untuk mengisi nih. Kebanyakan ada yang salah nih di sini di refleksi kalian. Refleksi kalian, Ibu kan meminta untuk mengisi ini. Nah, di bagian bawah itu Ibu meminta kalian untuk menilai diri sendiri. Nah, ini ada gambar senyum, seneng gitu ya. Ada yang senyum biasa aja, ada yang malah bisa nggak ya? Kemudian ada yang sedih dan ada yang memang pusing. Tinggal checklist saja gitu ya. Harusnya kalau kalian belajar, kemudian kalian mengerti apa instruksi yang Ibu berikan di grup WhatsApp, itu kalian harusnya sudah cetak yang pertama atau minimal yang kedua ya. Kalian harus rajin mencari di buku siswanya, di internet, apa di YouTube, banyak sekali sebenarnya sebelum Ibu jelaskan ini. Jadi kalian harus ada kemauan untuk membuka ya, berliterasi, literaturnya. Apa yang Anda kuasai? Nah, tadi tentu saja yang harus dikuasai itu tentang tulang dan tentang otot. Apa yang belum dikuasainya? Kalau ada yang belum dikuasai, silahkan dituliskan. Banyak ya pasti ya, karena kan kita Ibu juga menjelaskannya hanya sekilas, pasti kalian masih banyak yang belum dimengertinya. Nah, demikian anak-anak, itu penjelasan tugas pertemuan pertama di kelas 8. Mudah-mudahan nanti di tugas yang kedua kalian bisa lebih baik lagi pengerjaannya. Nanti Ibu akan jelaskan, kemudian Ibu akan bahas kuncinya juga. Ya, sekian penjelasan dari Ibu. Sampai bertemu lagi di lain waktu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.